Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan saat ini kita akan membahas tentang metode Fourier approximation, di mana ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu merupakan solusi awal dari metode transportasi. Metode Fourier atau Fourier approximation method merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Adapun langkah-langkahnya untuk mengerjakan adalah sebagai berikut. Pertama, susunlah kebutuhan, kapasitas dari masing-masing sumber, dan biaya ke dalam tabel seperti di bawah ini. Jadi, di sini sebelah kanan ini merupakan kapasitas sumber. Di bawah ini merupakan kebutuhan dari tujuan. Nah, di sini ini adalah biaya pengangkutan dari sumber 1 ke tujuan 1. Ini adalah biaya sumber 1 ke tujuan 2. Dan ini adalah biaya dari sumber 2 ke tujuan ke N, dan seterusnya. Langkah kedua adalah menentukan penalti dengan mencari perbedaan di antara dua biaya terkecil. Nanti diambil nilai absolutnya, yaitu kita akan kurangkan antara biaya terkecil dengan biaya terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom pada metrik CIJ. Jadi untuk metrik biaya yang kita cari nilai penaltinya. Langkah ketiga adalah memilih penalti terbesar dengan memilih satu nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara penalti pada kolom dan baris. Diambil cuma satu. Langkah keempat, isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 dengan biaya terendah. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Jadi, kita akan mengisi jumlahnya sebanyak mungkin, tetapi perlu dilihat berapa kapasitas dan berapa kebutuhan. Selanjutnya, langkah kelima, memberi tanda atau menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi. Jadi tadi kita kan sudah menentukan di mana baris atau kolom yang terpilih, yaitu yang mempunyai nilai penalti terbesar. Nah, jika ada dua baris atau kolom yang terpenuhi dengan bersama-sama atau secara simultan, dipilih salah satu untuk ditandai sehingga kapasitas kebutuhan pada baris atau kolom yang tidak terpenuhi adalah 0. Nah, kita tentukan mana yang akan kita tandai di sini. Kalau sudah mempunyai nilai 0 ini, ya, nanti untuk perhitungan penalti selanjutnya itu sudah tidak dihitung lagi. Setiap baris atau kolom dengan kapasitas kebutuhan sama dengan 0 tidak akan terbawa lagi dalam perhitungan penalti berikutnya. Selanjutnya, langkah ke-6, bila tinggal satu kolom atau baris, maka stop. Artinya iterasi selesai. B. Bila tinggal satu kolom atau baris dengan kapasitas kebutuhan positif yang belum ditandai, tentukan variabel pada kolom atau baris dengan ongkos terkecil. Dipilih yang biayanya terkecil. C. Bila semua baris dan kolom yang belum ditandai mempunyai kapasitas dan kebutuhan sama dengan 0,
tentukan variabel-variabel basis yang berharga 0 dengan cara ongkos terkecil. Dan kemudian stop. D. Bila A, B, dan C tidak terjadi, maka kita kembali menghitung penalti untuk setiap baris dan kolom yang belum ditandai. Jadi yang sudah ditandai enggak kita hitung lagi penaltinya. Jadi kita ini kembali ke langkah kedua dan dilanjut ke langkah 3, langkah 4, langkah 5 sampai ketemu langkah ke-6 A, B, atau C. Catatan, bila nilai penalti ada 2 yang besarnya sama, maka lihat segi 4 yang masuk dalam kolom maupun baris yang mempunyai nilai terbesar. Jadi kalau kita ada penalti yang sama, itu kita pilih yang mana? Pilih yang mempunyai nilai terbesar. Jadi kita akan alokasi sebanyak mungkin pada segi 4 tersebut. Nah, bila segi 4 ini mempunyai biaya terendah di antara segi 4 pada baris atau kolom, maka isikan alokasi maksimum pada segi 4 ini. Nah, bila biayanya tidak terendah, maka pilih segi 4 atau diisikan berdasarkan salah satu baris terpilih atau kolom terpilih seperti langkah 4 dan 5 tadi. Ini catatan yang harus kita perhatikan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat ke contoh soal berikut. Contoh, diketahui kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya dalam tabel di bawah ini. Nah, kapasitas pabrik 1 90, pabrik 2 60, dan pabrik 3 sebanyak 50. Kebutuhan gudang 50 untuk gudang A, gudang B sebanyak 110, dan gudang C 40. Nah, pada permasalahan ini antara kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang sama, yaitu totalnya ada 200. Biaya dari pabrik 1 ke gudang A itu adalah 20. Biaya dari pabrik 1 ke gudang B 5, ke gudang C 8. Biaya dari pabrik 2 ke gudang A 15, ke gudang B 20, ke gudang C 10. Biaya dari pabrik 3 ke gudang A sebanyak 25, ke gudang B 10, dan ke gudang C adalah 19. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan penalti. Penalti pada baris pertama itu diperoleh dari nilai terkecil biaya sebanyak 5, sebesar 5, dan biaya terkecil kedua 8. Jadi nilai penaltinya adalah 3. Untuk baris kedua, nilai terkecilnya adalah 10, terkecil keduanya adalah 15. 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Untuk baris ketiga, nilai terkecilnya adalah 10, terkecil keduanya 19. 19 dikurangi 10, 9. Sekarang untuk kolom. Kolom A, biaya terkecilnya adalah 15, terkecil kedua 20. 20 dikurangi 15, 5. Jadi nilai penaltinya 5. Untuk kolom B, biaya terkecilnya adalah 5, terkecil keduanya 10. 10 dikurangi 5, 5. Untuk kolom C, biaya terkecilnya adalah
8. Terkecil keduanya adalah 10. Jadi 10 dikurangi 8, 2. Ini nilai penalti untuk kolom C. Dari nilai-nilai penalti pada baris, yaitu 3, 5, 9, dan nilai penalti pada kolom A, B, C, yaitu 5, 5, 2, maka nilai penalti pada baris ketiga, yaitu 9, ini merupakan nilai penalti terbesar. Makanya ini saya kasih tanda dengan huruf yang saya tebali warna biru. Jadi pada baris ketiga ini mempunyai nilai penalti terbesar. Penalti terbesar itu ada pada baris ketiga. Ini kita tandai baris ketiga. Berarti baris ketiga ini nanti yang akan kita isi. Mengisinya adalah segi 4 dengan biaya yang terendah. Pada baris ketiga ini, biaya terendah ada pada gudang B. Jadi, kita tempatkan di gudang B. Alokasinya adalah di gudang B. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa itu tergantung dari kapasitas pabrik. Nanti kapasitasnya adalah 50 dan kebutuhan gudang. Kebutuhan gudang 110. Berarti kapasitas pabrik ini bisa kita tempatkan di gudang B sebanyak 50. Nah, ini jadi kebutuhan gudang sudah terpenuhi 50 kurang 60. Berarti baris ketiga ini kita tandai atau kita samarkan nanti, karena nanti sudah tidak kita pertimbangkan lagi karena ini sudah terpenuhi. Berarti kita ke langkah kedua lagi, yaitu menentukan nilai penalti untuk iterasi kedua. Yang kita hitung adalah baris 1 dan baris 2. Nilai terendahnya untuk baris 1 itu adalah 5, terendah kedua 8. Nilai penaltinya 3. Baris kedua, terendahnya adalah 10 dan terendah kedua adalah 15. Nilai penaltinya adalah 5. Untuk kolom A ini kita bandingkannya hanya untuk baris 1 dan baris 2 karena baris 3 tadi sudah terpenuhi. Jadi nilai penaltinya adalah 5, dari 20 dikurangi 15. Kolom B untuk gudang, nilai penaltinya adalah 15. Untuk kolom C, nilai penaltinya adalah 2. Kita bandingkan untuk baris dan kolom. Nah, untuk saat ini yang paling besar nilai penaltinya ada pada kolom B. Jadi, kolom B kita tandai. Dan yang diisi itu adalah yang biayanya terendah. Berarti pada baris pertama, 5. Berapa ngisinya? Kita lihat dulu. Untuk kapasitas pabrik itu 90. Tetapi kebutuhan gudang itu hanya 60. Berarti di segi 4, 1, 2 ini kita isinya hanya 60. Jadi kapasitas pabrik baru digunakan 60, masih sisa 30.
Jadi langkah selanjutnya kita kembali mencari nilai penalti untuk iterasi ketiga. Untuk baris pertama, nilai penaltinya itu adalah 20 dikurangi 8, 12. Untuk baris kedua, itu nilai penaltinya 15 dikurangi 10, 5. Untuk kolom A, itu adalah 20 dikurangi 15. Kolom C, 10 dikurangi 5, hasilnya 2. Kolom B sudah terpenuhi, maka ini sudah ditandai ya. Ini di sini kebutuhannya sudah 0. Jadi kita nggak menghitung lagi untuk nilai penaltinya. Langkah selanjutnya adalah memilih nilai penalti yang terbesar. Nilai penalti terbesar ada pada baris pertama 12. Maka baris pertama kita tandai. Kita tentukan mana yang harus diisi dahulu. Tadi biayanya untuk X11 itu 20, X12 8. Berarti yang diisi itu adalah yang biayanya rendah, 8. Jadi pada gudang C kita isi terlebih dahulu. Berapa ngisinya? Yaitu sebanyak kapasitas dari pabrik 1 yang tinggal 30 kita isikan ke gudang C. Nah, kebutuhan gudang C sebenarnya adalah 40. Berarti gudang C masih kurang 10. Ya, masih kurang 10. Sekarang kita mencari lagi nilai penalti untuk iterasi keempat. Tapi pada iterasi keempat ini tinggal satu baris yang belum terpenuhi. Jadi iterasinya sudah selesai, stop ya. Karena tinggal satu baris. Nah, kita tinggal mengalokasikan saja dari kapasitas pabrik 2. Pabrik 2 kapasitasnya itu 60. Nah, yang terendah itu ada di gudang C. C tadi masih kurang 10. Di sini kita alokasi 10. Masih 50 yaitu kebutuhan dari gudang A. Jadi hasilnya seperti ini. Gudang A kita alokasi 50, gudang C kita alokasi 10. Nah, ini berarti kapasitas dari gudang kapasitas dari pabrik 2 habis nanti. Nah, jadi alokasinya kalau kita perhatikan dari iterasi 1 sampai dengan iterasi 4 adalah sebagai berikut. Pabrik 1 itu dialokasikan ke gudang B 60, ke gudang C 30, total 90. Jadi ini dalam satu baris ini kalau di total itu sama dengan kapasitas pabrik. Pabrik 2 itu dialokasikan ke gudang A 50, ke gudang C 10. Kalau dijumlah 60. Benar, kapasitas pabrik 2 adalah 60. Pabrik 3 itu dialokasikan ke gudang B sebanyak 50. Habis ya, kapasitas pabrik 3 adalah 50. Nah, ini kalau kita perhatikan berarti gudang A itu yang memenuhi adalah pabrik 2, total tetap 50. Gudang B kebutuhannya 110, itu dipenuhi dari pabrik 1 60, pabrik 3 50. Kebutuhan gudang C 40 itu dipenuhi dari pabrik 1 dan pabrik 2.
Pabrik satunya 30, pabrik 2-nya 10, total 4. Kita selanjutnya adalah menghitung biaya transportasi. Biaya transportasinya adalah 60 dikali 5, ini kosnya di sini, 30 dikali 8, ditambah 50 dikali 15, ditambah 10 kali 10, ditambah 50 dikali 10. Jadi total biayanya adalah 1.890. Nah, ini operasinya sudah selesai dan biayanya mungkin kalau Anda masih ingat kemarin dengan metode Northwest Corner ini biayanya lebih rendah. Tapi apakah ini sudah optimal? Belum tentu, karena ini merupakan solusi awal. Jadi kebaikan dari metode Vogel ini adalah mudah menghitungnya. Jadi kalau kita sudah menempatkan dalam satu segi 4, ini nggak dirubah lagi, ya. Jadi ada di situ lagi tempatnya. Nah, nanti ini akan kita optimalkan dengan menggunakan metode Moody atau metode Simplex. Tetapi yang akan kita bahas minggu depan itu adalah metode Moody. Ini sudah selesai ya untuk metode Vogel. Jadi penempatan itu berdasarkan dari nilai penalti. Penaltinya dibandingkan setiap baris dan setiap kolom. Nanti ditentukan biaya terendahnya mana. Itu yang diutamakan untuk mendapat alokasi. Oke, demikian untuk metode Vogel. Saya kira cukup untuk hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.